Kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Bisnis kelas E dengan dosen pengampu Pak Bagus Ramanda SHM ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis perusahaan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada... Nama saya Fanya Cersia. Nama saya Safira Yovanka. Saya Aditya Rizky Febriansa. Saya Adila Rama Putri. Saya Fiska Ferdani. Berikut adalah hasil video yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan saya Adila Rama Putri dengan NIM 337. Di sini saya akan menjelaskan tentang persekutuan perdata. Yang pertama ada persekutuan perdata itu padanan dan terjemahan dari Burgerlijk Maatschap atau Private Partnership. Di dalam sistem ini, common law dikenal dengan istilah partnership. Kemudian di dalam hukum Islam dikenal juga dengan istilah syarikah atau syirkah. Secara umum, persekutuan tersendiri adalah suatu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis. Untuk selanjutnya, menjelaskan persekutuan perdata definisi secara umum. Persekutuan perdata merupakan kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun atau berkumpul dengan menggunakan nama bersama. Biasanya mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan. Adapun hal yang dihimpun beragam dapat berupa barang, uang, ataupun keahlian. Nah, contoh profesi dalam persekutuan perdata itu bisa jadi pengacara dan akuntan. Nah, persekutuan perdata ini biasanya lebih dikenal dengan menggunakan istilah associate, rekanan, atau partner. Untuk selanjutnya ada definisi menurut KUHP. Untuk pasal 1618 KUHP Perdata ada perjanjian antara dua orang atau lebih atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh dari aktivitas yang dijalankan. Untuk selanjutnya ada unsur. Nah, di ketentuan pasal 1618 KUHP Perdata tersebut tuh ada unsur di dalam persekutuan perdata. Yang pertama tuh adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih. Yang kedua, ada masing-masing pihak tuh harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Yang ketiga itu ada bermaksud membagi keuntungan bersama. Untuk selanjutnya ada dasar hukum. Pemerintah juga telah mengatur mengenai persekutuan perdata dalam peraturan. Yang pertama itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Yang kedua ada Permen Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata Permenkumham 17 tahun 2018. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis. Yang pertama tuh ada persekutuan perdata umum. Nah, jenis ini tuh tidak mengadakan perincian atas harta kekayaan tertentu yang dimasukkan para sekutu, baik sebagian maupun seluruhnya. Untuk yang kedua, itu ada persekutuan perdata khusus. Itu merupakan jenis yang mengadakan perincian atas harta kekayaan tertentu yang dimasukkan para sekutu, baik sebagian maupun seluruhnya. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, pertama tuh sumber modalnya didapat dari para anggota untuk meningkatkan kepercayaan kreditur, sehingga keterampilan atau keahlian bertambah dan usaha semakin berkembang pesat. Yang kedua ada persekutuan perdata tidak perlu mengumpulkan modal dari pihak luar, karena setiap modal akan dikumpulkan oleh anggotanya gitu. Yang ketiga, itu ada anggota persekutuan perdata bisa mengetahui secara detail terkait modal yang dikeluarkan untuk apa dan bagaimana proses operasionalnya. Terus untuk kekurangannya, yang pertama itu ada tanggung jawab bersifat tidak terbatas, yang kedua ada umurnya juga tidak terbatas, dan proses pengendaliannya masih lemah sehingga hal tersebut masih perlu diperhatikan lagi. Oke, perkenalkan nama saya Aditya Rizky Febriansa dengan 3 digit NIM akhir 339. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu jenis perusahaan yaitu firma. Oke, firma sendiri merupakan persekutuan yang dijalankan oleh beberapa anggota dengan nama bersama yang bertujuan untuk membagi hasil yang didapat dari operasional persekutuan. Lalu ketentuannya dalam firma ini setiap anggota itu berhak menjadi pemimpin, serta tidak boleh memasukkan orang lain untuk menjadi anggota tanpa persetujuan anggota resmi firmanya. Dan tidak ada tugas dari anggota firma itu tidak dapat dipindahkan kepada orang lain selama anggota tersebut masih hidup.
Lalu di sini ada dasar hukum, ada Permen-Kumham 17 tahun 2018, serta yang paling utama yaitu pasal 16 sampai 35 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di sini ada jenis-jenis firma. Yang pertama ada firma dagang yang bergerak di bidang operasional perdagangan pada aktivitas jual beli barang. Lalu ada firma jasa yang bergerak di bidang industri jasa dengan berdasarkan keahlian setiap anggotanya. Lalu yang ketiga ada firma umum. Di firma umum ini kekuasaan tiap anggota tuh tidak terbatas. Dan kebalikan dari firma umum yaitu ada firma terbatas yang dimana setiap anggota tuh memiliki tanggung jawab yang dibatasi. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari firma itu pada intinya adalah pendiriannya relatif mudah, serta kemampuan manajemennya lebih besar karena ada pembagian kerja. Lalu kekurangan, yang paling mencolok adalah tanggung jawab pemilik itu tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan dan kelangsungan perusahaan tidak menentu, bergantung pada kesetiaan anggotanya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Halo, nama saya Fanya Seresia dengan NIM terakhir 341. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV adalah badan usaha yang bukan berbadan hukum seperti PT. Walaupun demikian, keberadaan badan usaha ini tidak mengurangi hak dan kewajibannya sebagai perusahaan yang diakui oleh pemerintah maupun kalangan dunia usaha. Secara umum, persekutuan komanditer merupakan suatu bentuk perjanjian kerja untuk bertahap bersama orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberi pinjaman. Menurut KUHD, berdasarkan pasal 19 KUHD, CV atau persekutuan komanditer adalah badan usaha yang dibentuk oleh beberapa orang sebagai pemilik modal dan kemudian menyerahkan modal tersebut untuk dikelola beberapa orang lainnya sebagai pelaksana bisnis. Nah, apa sih contoh-contoh dari CV itu? Yang pertama itu ada di lingkup kuliner. Nah, contohnya itu ada CV Inara My Cake, CV Catering Ibu Surabaya, dan CV Satur Pangan Indonesia, dan lain-lainnya. Yang kedua ada lingkup pertanian. Contohnya yaitu ada CV Mitra Bibit, CV Bumi Makmur, CV Ifong Farm, dan CV lainnya. Nah, yang ketiga di lingkup perdagangan. Contohnya yaitu CV Galuh Chandra Kirana, CV Senandung Ibu Pertiwi, CV Barokah, dan lainnya. Nah, dasar hukum dari persekutuan komanditer yaitu yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pasal 19-20-21 yang di dalamnya membahas tentang pendirian permodalan CV dan pembahasan mengenai sekutu komplementer maupun komanditer. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Hukum dan HAM pada nomor 17 tahun 2018 mengenai pendaftaran persekutuan komanditer CV, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Perkenalkan, nama saya Fiska Ferdi Sudarmadi dengan NIM Hire 343. Di sini saya akan menerangkan apa saja yang termasuk dalam keanggotaan CV, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada sekutu pimpinan atau general partner, merupakan anggota aktif perusahaan bertanggung jawab secara tidak terbatas sehingga kerugian akan ditanggung lebih besar, memasukkan modal lebih besar dibanding suatu atau sekutu lainnya. Kedua itu ada sekutu terbatas atau limited partner, merupakan anggota atau sekutu pasif perusahaan bertanggung jawab secara terbatas, hutang yang ditanggung adalah sebesar modal yang disetorkan. Yang ketiga ada sekutu diam atau silent partner, tidak turun aktif dalam menjalankan kegiatan perusahaan, dikenal umum sebagai sekutu CV. Yang keempat, itu ada sekutu rahasia atau secret partner, merupakan sekutu aktif perusahaan, tidak diketahui oleh umum bahwa mereka adalah anggota CV. Yang kelima, itu ada sekutu junior dan senior atau juga yang disebut senior dan junior partner. Keanggotaan sekutu ini umumnya didasarkan pada lama investasi atau lama bekerja dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada dormant atau sleeping partner, tidak ikut dalam kegiatan perusahaan dan tidak dikenal umum sebagai sekutu dalam CV. Dan yang terakhir saya akan menerangkan kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya pendirian relatif mudah, kemampuan manajemennya lebih besar, mudah memperoleh kredit, dan yang terakhir modal yang dikumpulkan besar. Kekurangannya,
kelangsungan hidupnya itu tidak menentu, sulit untuk menarik kembali modal terutama bagi sekutu pimpinan, dan terakhir sebagai sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Perkenalkan, nama saya Safira Vanka dengan NIM akhir 355. Di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha dagang meliputi latar belakang, definisi, dasar hukum, jenis-jenis usaha dagang, macam-macam usaha dagang, kelebihan dan kekurangan. Pada poin A, yaitu latar belakang, usaha dagang merupakan kegiatan menjual barang dan langsung menjual kembali dengan mendapatkan keuntungan tanpa merubah kondisi barangnya. Pada poin B, yaitu definisi, perusahaan dagang adalah sebuah bentuk usaha dengan kegiatan utama yaitu menjual berbagai jenis produk dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanpa harus merubah dari wujud aslinya. Contoh dari perusahaan dagang adalah toko kelontong dan supermarket yang sering Anda temukan. Kemudian pada poin C, yaitu dasar hukum, regulasi yang mengatur mengenai usaha dagang adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23 MPP KEP 1 Tahun 1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan Pasal 1 Ayat 3. Kemudian pada poin D, yaitu jenis-jenis usaha dagang, dibagi menjadi dua, berdasarkan barang yang diberdayakan dan berdasarkan konsumen yang terlibat. Nah, berdasarkan barang yang diberdayakan, yang pertama, usaha dagang produksi merupakan sebuah bisnis dengan kegiatan memperdagangkan produk bahan baku sebagai bahan dasar pembuatan produk lain. Contoh dari barang yang dijual adalah mesin gergaji dan kayu gelondongan. Kemudian, yang kedua, usaha dagang barang jadi. Memperdagangkan barang jadi atau produk final dari sebuah produk. Barang atau produk yang dijual langsung dikonsumsi oleh manusia atau konsumen. Contoh barang yang dijual diantaranya adalah sepatu, buku, meja, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan konsumen yang terlibat, yang pertama ada wholesaler atau usaha dagang besar. Kegiatan ini langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah yang besar. Nantinya produk akan dijual pada sebagian pedagang dengan perantara. Contoh dari usaha di bidang ini adalah grosir. Kemudian yang kedua ada middleman atau usaha dagang perantara. Bisnis ini akan membeli produk dari wholesaler dalam partai besar untuk dijual kembali pada pengecer dalam jumlah sedang. Contoh bisnis di bidang ini adalah subgrosir. Kemudian yang ketiga ada retailer atau usaha dagang pengecer. Bisnis ini adalah yang langsung berhubungan dengan konsumen akhir. Pembeli dapat membeli secara eceran atau dalam jumlah kecil. Contoh bisnis di bidang ini adalah warung, swalayan, dan lainnya. Selanjutnya pada poin E ada macam-macam usaha dagang. Yang pertama ada dropshipping. Dropshipping merupakan sebuah bisnis yang dapat dilakukan tanpa modal atau dengan modal kecil. Pelaku hanya akan berperan sebagai agen pemasar dari produk orang lain. Kemudahan lainnya yaitu dapat bekerja secara online maupun offline. Keunggulan yang akan didapatkan adalah dapat menjual barang tanpa perlu memiliki produk terlebih dahulu dan dapat menggunakan merek atau toko sendiri. Kemudian ada ekspor dan impor. Pada bisnis ini, proses transaksi dilakukan melalui lintas negara. Jika seseorang ingin memulai bisnis ini, maka tidak perlu berhubungan dengan proses produksi. Hal ini dikarenakan orang tersebut akan bertugas dalam mencari pembeli di luar negeri untuk membeli produk di dalam negeri atau sebaliknya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu ada 3. Yang pertama, fleksibilitas usaha dan barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, dapat menjual satu jenis barang saja. Yang ketiga, bisa menjual barang dalam jumlah besar atau grosir atau pengecer. Kemudian kekurangannya ada 3. Yang pertama, memerlukan alat tambahan berupa alat angkut seperti mobil maupun truk box. Yang kedua, diharuskan untuk memiliki gudang persediaan sendiri sehingga menambah beban pengeluaran. Kemudian yang ketiga, perusahaan tidak jadi memperoleh penghasilan jika barang yang sudah dibeli konsumen dikembalikan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.